Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini lebih enaknya disebutnya apa, Mbak? Indigo apa sebagai paranormal atau orang yang punya indera Parapsikolog keenam? aja, jangan indigo, parapsikolog aja. Oh, parapsikolog. Parapsikolog dengan paranormal itu bedanya apa? Kalau paranormal itu mungkin fokus kepada klinik-klinik mungkin ya, lebih kepada klinik-kliniknya dan segala macam perdukunan gitu. Kalau parapsikolog itu, kalau saya pribadi, saya masih menggeluti dunia klinik, tapi saya lebih kepada psikologi seorang, pemberdayaan diri tentang orang-orang yang ingin belajar tentang masalah spiritual, supernatural gitu. Jadi kayak orang-orang mengalami gangguan mental segala macam, itu bisa Ya, Mbak pahami itu. iya betul. Jadi saya lebih kepada tentang pembelajaran psikolog, baik karena apa? Sesuatu unsur X maupun memang dari lingkungan-lingkungan sekitar yang menyebabkan dia, ya intinya tidak bisa memberdayakan diri semaksimal mungkin gitu. Kalau orang-orang ini Mbak, kalau mengalami gangguan-gangguan gaib, misalnya seperti kena santet, terus kena pelet, itu segala macam, itu bisa Mbak ketahui itu. Bisa. Itu dari aura itu sangat kelihatan. Kalau memang ada gangguan unsur sihir, pasti dia memiliki aura merah kehitaman. Jadi hitamnya benar-benar hitam, dan gangguan-gangguan tersebut tidak hanya ada pada dia, tapi siapapun yang dekat dengan dia, mau keluarganya, intinya mau satu lingkup dengan si korban yang kena santet, pasti juga kena dampaknya gitu. Kan saya pernah ketemu orang yang beberapa kali ya, ketemu yang kena santet itu. Dia seperti punya dua kepribadian. Jadi hasilnya ramah, terus dia bisa tiba-tiba marah-marah, Iya. dia bating-bating barang gitu. Tapi dia tidak tahu, emang saya harus melakukan itu ya gitu. Seperti itu. Jadi kayak orang bipolar, tahu? Bipolar. Jatuhnya kayak orang bipolar. Nanti saat ini mungkin emosinya stabil, dia jadi orang yang benar-benar dia adalah dia. Tapi nanti di waktu-waktu tertentu, entah itu menjelang maghrib atau saat sihirnya ditiupkan pertama kali di waktu tersebut, itu pasti dia berubah. Tidak hanya tentang karakteristiknya, bahkan tingkah lakunya pun 180 derajat berbeda dari kepribadian dia yang sebenarnya gitu. Kadang saya melihatnya ini loh Mbak, matanya loh Mbak, agak melototnya tuh beda, agak condong jauh gitu, seperti itu. Jadi orang kalau kena sihir, kalau kita kan maaf ya, matanya mungkin berbinar ya, ada cahayanya kan. Nah, ada pantulan cahaya. Tapi ketika orang kena sihir, mau itu sihir santet, pelet atau apapun, itu matanya kusem. Jadi kayak tertutup selaput, kayak kusem, nggak ada sinarnya gitu. Itu yang menjadi pembeda secara fisik. Mungkin orang awam bisa lihat bahwa ini orang ada gangguan. Kalau saya ada gangguan nggak Mbak? Kalau saya Nggak, aman ya. Aman. Nah Mbak, kemampuan yang Mbak miliki ini awalnya gimana Mbak? Apa belajar atau meditasi atau keturunan? Keturunan. Jadi keluargaku di Banyuwangi itu rata-rata mbah-mbahku, leluhurku, datuk-datukku semuanya pelaku spiritual, supernatural. Dan saya lahir di lingkup keluarga dari Banyuwangi ya, yang menggeluti dunia santet. Jadi saya dari kecil sudah paham dengan ilmu persantetan, dan ilmu ini mengikat. Jadi saya tidak bisa lepas dari keilmuan tersebut. Makanya saya sampai hijrah ke jauh dari tempat kelahiran saya, kan biar saya tuh tidak melenceng dari keinginan saya untuk bisa bermanfaat buat umat gitu loh. Jadi bisa dibilang santet itu bisa diarahkan untuk yang positif juga bisa, Mbak? Loh, bisa, sebenarnya bisa. Sebenarnya semua keilmuan itu positif. Apapun itu, mau keilmuan sihir atau apapun, itu sebenarnya positif. Yang membuat negatif itu sebenarnya manusianya sendiri. Karena kita mempelajari hitam dan putih itu kan untuk memahami.
bukan untuk menggunakan salah satu sisinya aja gitu. Cuma yang mengkotakkan menjadi ini sihir, ini santet menjadi ilmu buruk dan tidak, itu kan sebenarnya dari manusianya sendiri, hingga yang lain mengklaim bahwa siapapun yang mengerti sihir atau santet itu adalah orang yang nggak baik gitu. Padahal sebenarnya hakikatnya semua ilmu, apapun itu ilmunya, itu bagus. Cuma kita yang membuat penilaian itu buruk dan baik atau salah atau benar gitu. Bahkan orang sekarang banyak yang menggunakan ayat-ayat atau zikir-zikir itu melakukan hal-hal yang negatif juga bisa ya, Oh, Mbak? banyak sekali. Nah, itu kan tidak bisa menjadikan tolak ukur ini orang baik karena membaca ayat-ayat, ataupun ini orang membaca mantra-mantra Jawa kuno, ini orang yang buruk. Itu kan tidak bisa menjadikan patokan sebenarnya. Kembali kepada manusianya sendiri. Jadi apapun latar belakang keilmuannya, itu semuanya baik sebenarnya. Kalau Mbak dulu ketika proses keturunan itu tetap dibimbing oleh orang tua, atau ada kemampuan yang istilah kata tuh bisa sendiri gitu, tiba-tiba paham? Tetap ada pembimbingnya. Jadi dulu aku kan belum paham ini apa, dengan melihat banyak makhluk-makhluk seperti itu sampai aku sawan, sakit dan segala macamnya, kan aku nggak ngerti dulu. Akhirnya aku tanya ke orang tuaku, karena orang tuaku mungkin orang awam ya, mereka ngapain sih, bahas apa sih gitu. Kemudian rasa penasaranku aku tanyakan ke Mbah yang beliau saat itu masih hidup, dan memang disambut dengan kedua tangan, dijelaskan secara rinci bahwa apa yang saya lihat adalah ini dan ini, kemudian dijelaskan. Dari situ saya diajari banyak-banyak hal, termasuk salah satunya sihir. Gitu. Nah, cuma saya kan pinginnya ini gimana caranya apa yang saya punya, apa yang saya mampu bisa bermanfaat buat umat gitu. Akhirnya saya melanglang buana mencoba untuk biar lebih bermanfaat buat umat aja apa yang saya punya gitu. Tapi tidak digunakan untuk hal negatif atau gimana? Gimana? Tidak digunakan untuk hal-hal negatif gitu. Sebenarnya banyak yang datang ke saya tuh banyak, sis tolong santetkan ini orang. Saya berani keluar 500 juta. Itu orang-orang penting hak demi Allah itu. Cuma saya enggak deh, saya nggak ngambil gitu. Saya nggak ngambil. Karena positif ya. Kan beberapa kali Mbak ya, saya ketemu juga ya orang-orang korban-korban santet itu. Ada yang keluar paku, bahkan batu bata Mbak. Batu bata itu bisa jatuh dan ada tulisannya, pesan Iya. dari si pengirim itu. Itu bisa sampai begitu. Itu sejenis sihir yang model apa itu? Sebenarnya gini definisinya. Kalau ada orang yang masih mainan sihir dengan mengirimkan cutter tanpa gagang, paku, kawat dan segala macam, itu sebenarnya sihir tingkat ecek-ecek. Saya kasih tahu. Ini sharing pengalaman saya ya. Saya SD kelas 5, teman-teman saya pada mainan dulu mungkin ada yang namanya bongkar pasang, Barbie-Barbian segala macam. Saya main sihir saat SD kelas 5. Jadi mbah saya itu nyuruh saya untuk cari batu warna hitam di pinggir jalan, nyari. Itu bukan beli, nyari di pinggir jalan sampai ketemu batu warna hitam, hitamnya hitam mulus gitu loh. Mulus banget. Kalau sudah ketemu, batu tersebut nanti diukir dengan benda tajam yang sudah dirajah atau diberikan bacaan mantra khusus untuk dituliskan nama target. Dan itu terkirim itu? Terkirim. Nah, kita harus punya salah satu unsur dari korban. Bisa saja rambutnya atau kukunya, intinya yang berhubungan langsung dengan korban, baik baju atau celana dalam yang belum dicuci, yang masih ada bau keringatnya. Nah, nanti benda tersebut dimasukkan ke dalam suatu media boneka yang terbuat dari mori. Mori tersebut itu bukan mori baru, tapi mori yang diambil dari kuburan tertentu yang meninggal di malam tertentu. Bayangin, serumit itu santet. Dipilin ya, ketika membuat boneka dipilin, itu dibacakan mantra. Jadi ibarat kata di dalam sini ada medianya ya, entah itu apapun dari korbannya, ketika membuat bonekanya tetap dibacain mantra. Dan ketika melihat itu tanpa nafas. Tuh. Jadi itu ecek-ecek.
Itu kalau kalau sihir yang masih bermain dengan sekelibetan benda-benda tajam itu sihir ecek-ecek, karena pada dasarnya tingkatan yang lebih lagi ada. Jadi bisa memasukkan binatang ke dalam perut atau ke dalam badan, binatang hidup. Terus yang paling tinggi yang namanya sihir santet kolocokro. Kolocokro itu mematikan cakra semua. Nah, karena manusia ini kan memiliki cakra yang aktif ya, selama dia masih hidup ya, itu membuktikan bahwa manusia yang masih hidup itu memiliki cakra yang aktif. Tapi ketika cakranya sudah dimatikan, maka dia akan hanya bisa jadi mayat hidup, dalam artian ya udah di atas kasur doang, hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling mungkin yang tingkat rendah dari efek samping santet kalacakra ini adalah kegilaan, autisme, segala macam. Jadi yang paling berbahaya itu adalah sihir kalacakra, itu mematikan semua cakra yang aktif dalam diri manusia. Sehingga mungkin bisa jadi nggak laku-laku gitu ya, Mbak. Kalau nggak laku-laku itu namanya talipati. Permainan talipati ya. Itu dibikin susah dapet jodoh. Ntar kalau kita suka sama cowok atau sama perempuan, mereka nggak mau. Ntar kalau kita nggak mau, mereka yang lawan jenisnya yang ngejar-ngejar kita. Atau ketika mau menikah nggak jadi. Itu sihir talipati. Kalau yang paling tinggi itu apa, Mbak? Yang paling kira-kira ini yang kelasnya tinggi gitu. Apakah memberikan emosi apa gitu? Gimana? Yang santet yang tingkatnya tinggi gitu. Ya itu kalacakra itu yang paling tinggi. Itu, mematikan cakra itu ya. Ya. Kalacakra yang paling tinggi itu udah bisa menggunakan permainan ruh itu. Nah, kira-kira ada nggak orang-orang tertentu yang tidak bisa kena santet gitu? Ada. Apa yang biasanya harus mereka lakukan biar tidak bisa kena gitu? Orang benar, karena pada hakikatnya Tuhan itu membela yang benar gitu. Gini, mau manusia, mau jin, mau setan, itu semua ciptaan Allah, dan Allah itu rahmatan lil alamin. Ya kan? Nggak mungkin orang kena santet serta merta kena santet gitu aja kalau selama dia benar gitu kan. Berarti ada suatu penyebab hingga membuat Allah redho. Ya udah kena santet ya udah gitu. Itu kita kudu introspeksi diri gitu. Nggak mungkin dong orang bener tiba-tiba kena gangguan, pasti ada suatu penyebabnya. Contoh, misalkan penyebabnya dari diri sendiri ataupun dari leluhurnya di masa lalu, itu bisa saja, itu harus dicari benang merahnya. Jadi bukan berarti dia nggak pernah salah apa-apa, tapi kok dia kena sihir ya gitu. Itu kita nggak bisa menjadikan pengakuan tersebut landasan dasar keyakinan bahwa dia orang yang benar gitu. Kita harus benar-benar cari benang merahnya. Apakah benar dari dia sendiri ataukah dari leluhurnya di masa lampau yang belum tertuntaskan sampai orang terus-terusan melukai dengan cara sihir tersebut gitu. Ya, jadi orang benar gitu. Apakah orang ahli ibadah tidak bisa kena santet? Lah bisa. Bisa. Yeah. Apakah orang yang suka ngaji, suka sholat segala macam nggak bisa kena santet? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Jadi kalau walaupun dia sholat misalnya menyakiti hati orang ya kan. Nah ya buat apa terusan gitu. Ya tetap kena, tetap bisa. Artinya ketika orang itu kena santet itu Allah membiarkan lah gitu ya, ibarat kata misalnya dia orang baik, Allah ridho dengan dia gitu. Di santet itu tidak akan kena. Tapi ketika seseorang kena, ibarat kata tuh tidak ada perlindungan dari Allah lah. Ketika dia kena itu bisa jadi juga gitu ya. Bisa jadi, tinggal dilihat dulu. Menyakiti orang gitu. Garis merahnya dicari dulu. Bukan berarti kita mungkin melihat dari zohir ya. Orang Jawa bilang salam cinawang. Kita tidak bisa menjadikan patokan bahwa dia itu orang baik atau orang tidak dengan beberapa sekelumit pengakuan gitu. Kita harus cari benang merahnya, betul-betul cari. Makanya untuk menyembuhkan penyakit sihir itu, santet itu tidak sembarangan. Ini orang kena santet, di ruqyah lah, dikeluarin. No, tidak sesimpel itu. Apa yang harus dilakukan, Mbak? Untuk benar-benar tuntas. Dicari dulu benang merahnya, permasalahannya. Ntar kalau udah ketemu, gitu kan kita bisa, oh ini berarti harus seperti ini penanganannya. Karena saya sakit
kepala, dirimu sakit kepala, kita kan obatnya nggak sama. Saya Panadol, dirimu Mixagrip misal, sama seperti orang nasir seperti itu. Mungkin gejalanya sama, tapi cara penanganannya berbeda. Sebab kembali lagi mengkerucut kepada benang merah tadi. Siapa? Kok bisa? Orang kena santet tuh kok bisa gitu kan? Bisa tembus. Nanti kalau udah ketemu benang merahnya, oh ya berarti begini penanganannya. Terus yang kedua diruat, dibersihkan dulu segala unsur negatif dalam diri, entah itu dengan mandi atau dengan apapun cara apapun, praktisi membersihkan. Setelah itu diselamati, bikin syukuran segala macam apa, baru dengan pagar gaib, dipagar gaib. Tapi saya juga ada cerita orang punya pagar gaib, gitu, punya pagar gaib, ya ibadahnya lumayan lah gitu kan. Tapi karena mungkin mulutnya ya suka menyakiti orang gitu ya. Itu tembus juga Mbak gitu. Ya, tembus, tetap tembus. Makanya saya bilang jadi orang benar. Jadi orang yang benar. Makanya orang-orang Jawa dulu itu orangnya mumpuni, nggak ada yang kena sihir, nggak ada kasus kena sihir, kena santet, karena mereka orang yang saling-saling menghargai. Ada pasar semua, baik. Jadi tidak mengkotak-kotakan ini orang apa, orang dulu tuh luar biasa. Makanya saya terinspirasi dari situ. Jadi orang dengan pemikiran seperti orang-orang zaman dulu gitu, yang saling menghargai satu sama lain, nggak ada merasa perbandingan antara dia lebih baik dia atau lebih baik saya atau segala macam. Jadi ada juga cerita seorang pejabat nih Mbak, dia pejabat yang jujur lah, pejabat yang bisa kata tidak korupsi, tidak pokoknya benar-benar pro rakyat lah. Kemudian oleh lawan politik itu disantet, dan dia sebenarnya orangnya juga tidak percaya dengan klinik gitu, tidak percaya dengan hal-hal gaib gitu. Tiba-tiba disantet dan dukunnya mati. Dan terus ada yang bilang katanya ada leluhur tanah Jawa yang menjaga dia gitu. Jadi dia tidak pernah belajar ilmu apa-apa, gitu. Tapi dia benar-benar dia dijaga karena kejujurannya itu. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Berarti bukan seberapa rajin kita ibadah juga ya, atau wirid-wirid gitu ya? Betul. Tidak bisa menjadikan patokan seberapa rajin dia, seberapa kuat ibadahnya segala macam. Ya selama dia gak betul lelaku itu cara dia menjalani kehidupan, ya tetap gak bisa. Itu pernah. Bahkan mohon maaf ya, yang non muslim pun banyak yang tidak bisa disantet itu. Tapi karena dia baik ya secara sosial bisa juga ya. Iya. Itu bisa menjadi benteng alami loh, shield alami loh. Mungkin karena kebaikannya orang-orang jadi mendoakan dia. Logiknya kan seperti itu. Karena dia saling menghargai, jadi alam memberikan penghakiman kepada dia, keadilan bahwa ini orang baik sama sesama, baik bahasa Islaminya hablum minannas, hablum minal a'lam. Nah, jadinya dia mempunyai proteksi sendiri dari doa-doa tersebut, dari gelombang energi kebaikan-kebaikan atau timbal balik dari orang-orang yang pernah dia tolong. Jadi itu menjadi proteksi tersendiri gitu. Nah, apalagi kalau ditambah orangnya rajin beribadah, udah baik rajin beribadah, tambah berdobel lagi powernya. Maksudnya apa yang ada menjadikan perlindungan bagi dia gitu. Tapi benar nggak sih Pak kalau misalnya Indonesia ini itu sebenarnya ada yang menjaga itu para wali-wali karhunnya lah bahasa begitu. Jadi ini sebenarnya pengalaman yang saya rahasiakan ya, cuma dirimu saya buka. Jadi saya pernah wening saat itu 2017 saya pernah kholwat atau manekung selama 1 hari 1 malam, dan saya melihat di Pulau Jawa itu di Pulau Jawa dan Bali itu ditutup dengan kain sarungnya Eyang Semar yang kotak-kotak, danyangnya. Kemudian di Kalimantan itu ada satu sosok, itu secara global ya, secara garis besar ya, satu pulau ya yang saya lihat. Di mana tuh namanya? Di Kalimantan itu ada macan kumbang yang menjaga. Kalau di Sumatera itu ada orang tua, kalau di Sulawesi itu ada pusaka keris menjulang di langit gitu. Jadi seperti danyangnya gitu. Kalau di
Papua itu sendiri, itu yang saya lihat ada burung. Itu gaib ya, secara gaib. Ini mau percaya monggo, tidak monggo, kembali kepada keyakinan masing-masing yang mendengar Zoom ini gitu. Tapi itu yang saya lihat secara mata batin pada tahun 2017 ketika saya menekung atau wening untuk melihat siapa danyang-danyang di seluruh Indonesia. Artinya yang menjaga ya, ada dulu kan Ada satu yang menjadi simbol, satu yang menjadi simbol di tiap kepulauan. Tapi bisa juga Mbak, kan banyak raja-raja tanah Jawa ini kan yang melakukan tapa dulu ya dengan istilah moksa gitu. Kemudian dia menitis ke orang-orang yang terkini gitu, sehingga untuk melanjutkan misi mereka zaman dulu di zaman sekarang gitu. Bisa, itu ada seperti itu. Tapi untuk menitis itu tidak bisa ke sembarang orang. Jadi benar-benar harus ada garis keturunannya. Contoh, saya moksa, saya melencung jadi satu kan, jadi goib saya kan. Saya tidak bisa serta-merta untuk menitis ke sembarang orang. Harus ada anak cucu keturunan saya yang wadahnya sama dengan saya, yang memiliki karakteristik DNA yang sama dengan saya, yang memiliki sifat pembawaan yang sama dengan saya, baru itu bisa menitis. Ini yang dinamakan lompatan genetis. Jadi kita tiba-tiba nggak bisa tahu, contoh orang tua saya awam, tapi saya bisa seperti ini. Dari mbah-mbah saya, inilah yang dinamakan lompatan genetis. Sama, moksa pun seperti itu. Tapi apakah bisa pada orang lain? Bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil dan jarang ditemukan fenomena bahwa ada seseorang yang menitis itu ke orang lain gitu, kecuali ke garis keturunannya. Tapi tetap bisa, walaupun persentase kemungkinannya itu kecil. Iya. Juga ada ini ya, penelitian seorang psikolog juga, ini kan bicara psikologi. Ada beberapa Stevenson kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa banyak anak-anak di luar negeri, di Amerika dan beberapa negara itu, di India bahkan, mereka itu bisa mengingat kehidupan mereka sebelumnya. Jadi ada anak kecil yang umur masih 5 tahun, 6 tahun, dia cerita bagaimana ada seorang pilot jatuh ke dalam ini, dia lagi main pesawat-pesawatan, dia melihat pilot jatuh, rumahnya di sini, kejadiannya tahun segini, dan itu adalah saya. Dan ketika ibunya men-searching itu, mengetes itu, ternyata semua yang dikatakan itu benar detail. Karena anak ini kan belum bisa baca, belum bisa searching internet, segala macam. Dan apa yang dikatakan itu benar semua. Dan ada kemungkinan nggak tidak? Reinkarnasi itu? Itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu, karena keyakinan di sana mungkin percaya dengan reinkarnasi, maka itu bisa terjadi. Kemungkinan yang kedua adalah fenomena past life dengan kontemplasi. Jadi sesuatu kejadian, mau kejadian di masa lalu atau di masa sekarang itu menghasilkan getaran, vibrasi energi, getaran. Ya, dan getaran tersebut akan menyisa atau akan terus ada gitu kan. Nah, mungkin kejadian yang kedua ini, selain jawaban yang pertama reinkarnasi, yang kedua adalah dia menerima sinyal dari alam kejadian tersebut secara tidak sengaja gitu, karena resonansi gelombang anak kecil itu kan masih tinggi, makanya banyak anak kecil itu yang bisa melihat hal-hal astral dan segala macam, karena gelombang resonansi mereka sangat-sangat tinggi dan bisa sefrekuensi dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, yang kedua jawabannya yaitu mungkin saat itu dia tidak sengaja menerima sinyal dari alam tentang kejadian di masa lalu dan dia terjemahkan dengan bahasa sederhana dia. Itu jawabannya ada dua. Oh, seperti itu. Karena juga ada teman saya yang bilang, kok gue pernah lagi bengong gitu, kayak kembali ke zaman kerajaan. Iya, itu bisa jadi dari leluhurnya yang mungkin menitis, entah itu kodamnya, entah itu DNA yang tadi saya bilang gitu kan, dari leluhurnya di masa lalu. Leluhur kita kan nggak cuma sampai ke mbah buyut, cicit, cangga segala macam, tapi banyak ratusan dari kita dan sudah menemui zaman dahulu, dan otomatis DNA itu mau berapa kali keturunan pun tetap ada menyisakan DNA di leluhur sebelumnya, dan itu yang namanya pengulangan DNA. Nah, orang lain mungkin menyebutnya ini adalah reinkarnasi, tapi saya lebih enak menyebutnya pengulangan DNA. Jadi logik gitu ya, mungkin suatu waktu dia merasa aku kok sepertinya pernah hidup di masa ini ya,
rasanya aku familiar dengan keadaan ini ya. Rasanya aku nyaman di tahun 1900-an atau 1300 atau bahkan jauh lebih daripada tahun yang tersebutkan itu. Nah, itu adalah bentuk dari DNA yang tiba-tiba ada gitu loh, ada teringat atau apa gitu. Nah, selain itu ya bisa jadi dari kodam leluhurnya atau dari mana, macam-macam. Terus yang kedua jawabannya yang sama seperti tadi. Resonansi gelombang kejadian di masa lalu terekam dan diterjemahkan secara tidak langsung oleh dia. Karena mungkin dia bisa lebih peka atau segala macamnya. Gitu. Kalau ini Mbak, kan Mbak tadi kan manakum. Ritual-ritual apa kira-kira yang perlu kita lakukan biar kita bisa sensitif seperti Mbak gitu, bisa melihat tadi Pulau Jawa, melihat aura seseorang. Itu kira-kira ritual apa yang harus kita lakukan itu biar bisa seperti itu? Tidak ada ritual, semuanya dengan latihan dan ketekunan. Melatih meditasi. Gimana? Puasa, ada meditasi atau puasa tertentu biar bisa betul, ada khusus. Jadi itu tidak ada ritual, semuanya dilakukan meditasi. Konsistensi dalam latihan, kemudian sering mengasah, itu bisa menjadi salah satu bentuk pengasahan mata batin gitu. Berarti harus kondisi tenang itu bisa nggak? Kondisi seseorang segala macam itu. Bisa. Karena gini, kunci seorang praktisi itu cuma satu, itu harus tenang, memang harus tenang. Jadi kenapa orang yang memperdalam dunia spiritual supranatural itu kan kebanyakan mereka wirid, diem, wening, zikir, itu untuk mengasah ketenangan lah. Ibarat kata kalau kita menangani sesuatu hal yang berkenaan dengan goib, tapi kita ribet, aduh gimana nih, waduh ya kacau, hilang semua amalan-amalan atau dalam artian apa yang kita pelajari selama ini udah ambiar, kita udah nggak bisa lagi. Orang kita membawa diri untuk tenang aja nggak bisa, gimana kita mau nanganin orang gitu. Jadi kunci praktis itu harus tenang memang. Artinya apapun yang terjadi ketika dia mengobati orang, dia harus tidak boleh panik, harus tenang ya. Harus tenang, nggak bisa kita, aduh gimana ya. Kita ngomong aduh gimana ya, itu aja kita nggak akan bisa maksimal untuk membantu orang. Apalagi kalau kita mempunyai pemikiran bahwa ntar kalau gagal gimana ya lah, gue nggak yakin sama kemampuannya sendiri kan gitu. Iya. Artinya perlu keyakinan. Tapi sebenarnya kalau menjadi seorang praktisi supranatural misalnya tanpa guru itu bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa, harus ada guru yang membimbing ya. Karena guru itu fungsinya sebagai navigator. Karena gini, apakah bisa belajar tanpa guru? Ya bisanya bisa aja. Tapi kamu akan jadi orang gendeng. Gendeng bukan dalam artian di jalan raya dengan gak pakai baju segala macam, bukan gendeng yang seperti itu. Gini, pada dasarnya alam bawah sadar manusia di layer tertentu itu manusia bisa menciptakan gambaran-gambaran yang seolah-olah nyata. Ya. Nah, imajinasi kita kan banyak, ya kan. Nah, adanya guru itu sebagai itu penunjuk. Jadi kita nggak akan sebatas mempercaya apa yang kita hayalkan. Jadinya halu. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Guru itu sebagai berfungsi sebagai itu benar ada, itu halu, dia membimbing, benar-benar membimbing pada lajur koridor agar kamu bisa benar-benar paham gitu apa yang kamu pelajari, tidak hanya sekedar kamu tahu kulitnya. Jadi nggak bisa orang belajar tanpa guru, itu dari mana, nanti dia nggak akan ngerti ini yang beneran goib, ini yang alam bawah sadar saya yang memberikan gambaran-gambaran saya yang seakan-akan nyata. Lu nanti jatuhnya itu penyakit keyakinan Mandela, gangguan Mandela. Jadi gini, seakan-akan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata dan tidak pernah terjadi itu diyakini pernah terjadi gitu. Nah kita kan nggak ngerti, makanya harus ada guru sebagai pembimbing tadi. Tapi kan juga banyak Mbak guru-guru
mengaku guru spiritual itu sebenarnya kan gadungan. Wah, ada harta karun nih di sini, gaib. Ayo kita cari gitu. Tapi saya minta duit dulu, minta mobil segala macam itu. Nah, itulah kenapa kita dikasih akal sama Tuhan untuk menjadi pengamat yang cerdas dan cermat. Sekarang logikanya gini, saya banyak loh. Saya dibilang orang tua saya atau kakek saya atau segala macam atau guru saya di tempat ini ada harta karun lah. Sekarang pakai logika, kalau memang di tempat itu ada harta karun, bukannya tempat itu sudah dijarah dari dulu sama orang. Ngapain repot-repot nerawang pakai gaib lah, kalau memang ada emasnya udah pasti udah diduluin nama orang penambang, udah kan gitu. Banyak loh yang sampai habis puluhan juta demi menuruti dukun apa namanya, sembelih kerbau dengan selamatan ini untuk narik emas, hasilnya nol. Emasnya nggak keluar ya? Ya akhirnya dukunnya beli emas dari duitnya dia. Daripada buat kayak gitu dibuang-buang doang dari uang 30-an juta, kenapa nggak dibuat beli emas sendiri, kan logiknya seperti itu. Nah makanya kita kudu pinter, kudu cerdas. Betul. Untuk pemberdayaan diri sendiri. Lah untuk diri sendiri aja kita belum bisa bermanfaat untuk diri sendiri, gimana kita bisa bermanfaat buat orang lain kan gitu. Makanya orang-orang yang mau belajar tuh ya kudu cerdas, kudu cermat, kudu titik teliti, hati-hati. Itu bahasa dalam orang Jawa mengatakan seperti itu. Terkait ini yang mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Kan ada lagi, kan saya buka-buka YouTube tuh ya. Lagi rame-rame akan muncul Satrio Piningit. Tahun Gimana? muncul Satrio Piningit. Akan muncul Satrio Piningit katanya. Orangnya sudah ada. Nah itu tapi faktanya kan ini 2019 muncul. Ternyata sekarang udah 2021 itu ya masih begini-begini aja, masih malah kita pandemi kan gitu kan. Nah ini sebenarnya Satrio Piningit itu sesuatu sosok yang ada atau mitos atau bagaimana? Satria Piningit apa ya, kalau aku lebih kepada, kalau aku sendiri ya lebih kepada seseorang yang memiliki karakteristik orang yang bisa membawa manfaat buat banyak orang gitu loh. Jadi sebenarnya orang-orang zaman dulu itu kan memberikan kiasan, hanya kiasan, penggambaran, bahkan untuk sekedar semar pun ada beberapa versi yang meyakini bahwa itu adalah makhluk yang pernah hidup, dan yang kedua adalah gambaran semar hanyalah filosofi kehidupan, sama bisa membawa manfaat untuk mengangkat umat secara besar-besaran gitu, yang mempunyai karakter seorang kesatria. Itu bagi saya, mungkin bagi orang lain beda keyakinan lagi, beda versi lagi. Kiasan lebih ke situ ya. Karena orang zaman dulu itu suka menggunakan sanepo atau perumpamaan, mengumpamakan sesuatu gitu. Makanya siloka gitu. Banyak orang-orang mengira Satrio Piningit itu orang-orang besar, presiden atau segala macam, kan ada tuh histeria masanya waktu itu. Nah, karena mereka berpikir bahwa Satrio Piningit karena yang tersebutkan adalah kesatria, adalah orang yang pernah hidup, padahal orang zaman dulu lebih kepada sanepo atau perumpamaan. Tapi orang-orang sudah mengira bahwa ini orang udah datang nih, ini orang ini langsung main tunjuk ini dan ini. Akhirnya kan kecewa dengan diri sendiri sebenarnya. Persepsi yang mereka tidak tahu. Ada yang ngaku-ngaku atau main tunjuk-tunjuk. Ditambah lagi banyak yang ngaku-ngaku lah. Itu makanya. Ya mungkin itu aja Mbak. Terima kasih nih ilmunya. Luar biasa. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan biar saya tanya langsung aja lah ya. Oke, siap, sama-sama. Terima kasih Sis Dian. Ya, atas waktunya dan ilmunya, pengetahuannya yang sharing kepada kami. Iya. Izin dimasukkan ke YouTube ya Mbak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.